Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Desain dan Analisis Algoritma B. Kita akan menjelaskan tentang materi convex hull atau divided and cone square. Yang dimana anggotanya itu saya sendiri, Muhammad Rafli, NIM 2024 10 10 30 36, Hafizun Halim, NIM 2024 10 10 30 62, dan Gufron Gozi Ramadan, 2024 10 10 30 87. Next. Oke, di sini pertama di sini ada convex hull, yang dimana convex hull itu merupakan persoalan klasik dalam geometri komputasional, dan persoalannya itu digambarkan secara sederhana dalam ruang dimensi dua bidang, yang sebagai mencari subset dari himpunan titik pada bidang tersebut sedemikian rupa, sehingga jika titik-titik tersebut dijadikan poligon, maka akan membentuk poligon yang konveks. Suatu poligon dikatakan konveks jika digambarkan garis yang menghubungkan antar titik, maka tidak ada garis yang memotong garis yang menjadi batas luar poligon. Nah, definisi lain dari konveks hull ini adalah poligon yang disusun dari subset titik sedemikian sehingga tidak ada titik dari himpunan awal yang berada di luar poligon tersebut, atau semua titik berada di batas luar atau di dalam area yang dilingkup oleh poligon tersebut. Contoh gambarnya itu ada di bawah. Next. Baiklah, selanjutnya divide and conquer. Divide and conquer merupakan algoritma yang berprinsip memecahkan satu permasalahan yang besar menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Algoritma divide and conquer memiliki langkah-langkah umum, antara lain yang pertama, divide membagi masalah menjadi beberapa upah masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Idealnya berukuran hampir sama. Yang kedua, ada conquer, memecahkan atau menyelesaikan masing-masing upah masalah secara rekursif. Kemudian kombinasi, menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Ilustrasi pemecahan masalah seperti gambar di bawah ini terlihat pada gambar di sini terdapat, anggap saja yang bundaran atas ini satu masalah, kemudian dipecah lagi menjadi 3 dan dipecah lagi menjadi 3 lagi. Next. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang kode program. Kode program ini saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python, kemudian saya juga menggunakan salah satu library, yaitu TK-Inter, salah satu graphic user interface untuk menggambarkan titik-titik dari convex hull nanti yang akan keluar. Jadi tidak hanya bertuliskan tulisan saja, tapi juga akan muncul gambar dengan GUI dari TK-Inter. Saya pindah ke VS Code terlebih dahulu. Pertama saya jalankan dulu. Nah, ini akan muncul grafik user interface dari TK-Inter seperti ini. Kemudian di codingan pertama, jelas saya mengimpor program TK-Inter terlebih dahulu. Kemudian saya membuat 2 buah array. Array-nya ada koordinat dan juga array solution. Kalau koordinat untuk menyimpan koordinat dari titik-titik yang akan dibuat pada GUI ini. Kemudian solution adalah array untuk menampung hasil sortiran dari koordinat tersebut, mana yang termasuk dalam convex hull atau output dari program ini. Kemudian ada fungsi yang pertama adalah create dot. Ini fungsi untuk membuat sebuah titik di tampilan GUI-nya. Kemudian ada fungsi clear untuk membersihkan tampilan titik pada GUI. Kemudian ada fungsi get koordinat. Jadi ini untuk bisa mengetahui titik itu ada di sebelah kanan atau kiri. Jadi di pemrograman ini kita membedakan garisnya menjadi di tampilan ini bagian kanan dan kiri. Jika kiri itu bagian A dan kanan itu B. Jadi ada 2 buah garis, A ke B dan juga B ke A. Dan juga ada titik tengahnya di sana. Kemudian di sini ada kondisi untuk memecahnya ke bagian kanan, kiri, dan juga on the line. Kalau on the line ini berarti ada tepat di perbatasan A dan juga B. Kemudian ada fungsi find hull. Ini sebenarnya adalah fungsi yang digunakan untuk memecah
bukan membagi tapi memecah. Dalam divide and conquer, ini fungsinya untuk memecah secara rekursif. Jadi ketika sudah mendapatkan tempat di kanan dan juga kiri, kemudian kita akan mendapatkan garis yang namanya AC dan juga BC. Nah, garis AC dan juga BC ini itu dipecah lagi untuk bisa lebih memudahkan pencarian titik convex hull. Kemudian di codingan convex hull, ini untuk membagi. Jadi sebelum proses dari find hull, kita akan menjalankan yang fungsi convex hull terlebih dahulu. Jadi convex hull ini adalah proses setelah kita mengetahui bagian kiri dan kanan. Kemudian setelah kita tahu bagian kiri dan kanan, kita masukkan lagi ke dalam sumbu X1, Y1 dan juga sumbu X2, Y2. Kemudian kita panggil fungsi find hull tadi agar kita dapat memecah permasalahannya menjadi AC dan juga BC. Kemudian ini adalah perintah untuk menjalankan GUI-nya berdasarkan fungsi-fungsi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, saya akan jelaskan cara kerjanya. Jadi di sini saya hanya perlu menekan tombol kiri mouse untuk membuat titik. Saya akan buat beberapa titik. Kemudian saya buat sebuah titik di dalamnya. Nah, convex hull ini kan untuk permasalahan untuk mencari titik terluar atau titik cembung dari sebuah titik kalau di permasalahan ini. Kemudian untuk mengetahui bagaimana titik yang termasuk dalam convex hull, saya cukup menekan tombol kanan mouse. Nah, akan kedetek langsung garis convex hull. Nah, yang berada pada garis biru ini merupakan hasil output dari algoritma convex hull. Oke, langsung kembali ke PPT. Kemudian saya akan menjelaskan kenapa convex hull ini codingan yang tadi termasuk divide dan juga conquer. Nah, berdasarkan kode program yang telah dijelaskan, terdapat beberapa prosedur pada algoritma untuk menyelesaikan permasalahan menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana untuk mencapai waktu eksekusi yang lebih cepat dalam permasalahan convex hull dibandingkan dengan menggunakan metode algoritma brute force. Nah, kalau brute force, kita kan harus mengecek satu-satu. Tapi dengan algoritma yang sudah saya jelaskan tadi, dengan fungsi convex hull, yaitu membagi dulu menjadi dua bagian, yaitu bagian AB dan juga BA. Kemudian dari bagian AB dan juga BA, kita pecah lagi agar prosesnya menjadi lebih mudah dan juga sederhana, menjadi garis AC dan juga CB atau BC. Nah, setelah itu, setelah AC dan CB-nya ketemu, maka titik-titik tersebut akan di-combine atau disatukan untuk menghasilkan output garis biru yang sudah saya terangkan tadi, atau saya tunjukkan tadi. Baik, selanjutnya analisis waktu. Yang pertama menggunakan algoritma brute force memakan waktu O n pangkat 3. Kemudian menggunakan algoritma divide and conquer memakan waktu O n log n. Itu sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.